Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan mau review sebuah tablet dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab Active 3. Jadi kita akan lakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy Tab Active 3 ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari tablet ini adalah sisi performance yang ditawarkan oleh tablet ini, di mana prosesor Exynos-nya itu sangat mampu ternyata buat multitasking, buat gaming, buat browsing, buat melakukan segala aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan di sebuah tablet di harga 6 jutaan ini ya guys. Menurut kita ini adalah sebuah tablet yang punya performance yang termasuk bagus dan oke banget dan acceptable banget di kelas harganya. Kita juga uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench, kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita juga aplikasi 3D Mark, kalian coba bisa lihat tuh slingshot maupun wildlife testnya, kemudian di skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan aplikasi PC Mark, di mana kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Overall, secara benchmark itu sudah menunjukkan bahwa tablet ini tuh punya performance yang bagus ya guys. Kemudian bagaimana dari sisi gaming sendiri, kita uji coba gaming di tablet ini, kita uji coba 5 game, ada game Mobile Legends yang kalian bisa lihat settingnya, playable-nya, kemudian durasinya, kemudian baterai bukan berapa persen, kalian bisa lihat di bawah ini semua. Kemudian game PUBG New State kita uji coba juga, Zero-nya aman banget, kemudian untuk settingnya juga kalian bisa lihat, level playable-nya kalian bisa lihat, durasi permainannya kalian bisa lihat, baterainya berkurang berapa persen juga kalian bisa lihat. Kemudian untuk game Apex Legends juga sama, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi permainannya, kemudian baterainya seperti apa, kemudian game COD Mobile juga kalian bisa lihat untuk level playable-nya, settingnya, durasinya, baterainya juga kalian bisa lihat. Kemudian terakhir game Genshin Impact juga kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, kemudian juga untuk gamingnya gimana, durasi permainannya, dan baterainya berkurang berapa persen, kalian bisa lihat semua di bawah ini. Jadi overall memang bagi sebagian kalian meragukan secara performance dari tablet ini, sebenarnya tablet ini mampu banget kok guys buat dijalankan gaming, buat penggunaan sehari-hari, buat keperluan office, buat keperluan outdoor sekalipun. Ini adalah sebuah tablet yang mampu banget secara performance buat dipakai sehari-hari ya guys. Tapi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian sebagai sebuah tablet yang memang didesain untuk penggunaan outdoor, tablet ini punya build quality yang sangat-sangat bagus banget dan solid banget ya guys. Jadi kalau kalian lihat secara desain pun ini memang didesain untuk punya kayak bumpernya lah guys. Jadi dia sudah protektif banget, military grade juga, dan dia sudah dilengkapi oleh casing yang memang untuk ready buat dipakai outdoor ya guys. Dan itu bagus banget, dan dia juga sudah ada IP ratingnya IP67, dan itu bagus banget buat dipakai outdoor, kena hujan, buat berendam juga masih oke. Acceptable banget lah guys, ini di sebuah tablet di harga 6 jutaan ini benar-benar menarik banget ya guys. Dan belum pernah ada build quality, maksudnya yang se-strong dari Samsung Galaxy Tab Active 3 di kelas harga 6 jutaan menurut kita ya, selama ini yang kita uji coba. Kemudian selain build quality, kemudian IP rating yang ada juga, ternyata tablet ini punya kualitas kamera termasuk oke di kelas harganya, dan masih oke banget buat dipakai outdoor, juga oke banget lah guys. Ini secara kualitas kamera yang diberikan oleh Samsung ini juga nggak main-main nih guys, termasuk oke dan bagus. Kalian bisa lihat untuk sampel pengujiannya kamera depannya. Terus kamera belakangnya kita akan uji coba secara indoor aja, jadi kurang lebih supaya memberikan gambaran buat kalian secara kualitas kamera seperti apa ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy Tab Active 3. Kita pegang pakai tangan, handheld, ini kurang lebih seperti ini kalau kita gunakan di indoor. Jadi kalau misalnya kalian pakai Zoom Meeting, Google Meet, atau misalnya kalian perlu buat video call, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, mikrofonnya, audionya. Silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy Tab Active 3. Disclaimer di awal, ini hanya pakai lampu ruangan tanpa bantuan lampu tambahan. Dan silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy Tab Active 3 ini guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab Active 3. Ini dengan posisi yang sama, kurang lebih seperti yang tadi. Silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera belakangnya. Dan ini kita pegang pakai tangan tanpa bantuan tripod. Jadi kurang lebih kalau ada sedikit shaky ya mohon dimaafkan. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya kalau kalian gunakan buat perekaman mungkin dalam kondisi khusus, dan ini tanpa bantuan lampu apa-apa.
Silakan terus berkomentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab Active 3 ini guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, tablet ini memang tidak terlalu impresif banget secara daya tahan baterainya, apalagi baterainya hanya 5050 mAh. Itu memang berdasarkan pemakaian kita tuh bisa sampai 3/4 hari lah guys untuk penggunaan kayak office, browsing, di luar gaming ya guys, itu bisa sampai 3/4 hari. Tapi kalau misalnya kalian pun memang butuh baterai lebih, kalian juga bisa beli baterai cadangannya di Samsung Store ya guys. Jadi karena ini sudah masuk resmi di Indonesia, kalian bisa ke service center, bisa pesan baterainya lagi. Dan itu enak banget, jadi kalian tinggal swap aja baterainya ketika baterainya habis, itu bagus banget ya guys. Fasilitas itu yang sudah hilang ketika sekarang ini device-device banyak kan pakai unibody, dan itu ya mungkin Samsung Galaxy Tab Active 3 ini memang lebih cocok buat outdoor karena swap baterai itu akan memudahkan banget ya guys. Kemudian tablet ini juga sudah support fast charging 15 watt, di mana untuk full charge itu butuh waktu sekitar hampir 2 jam kurang sedikit ya guys. Jadi ya termasuk oke banget di kelas harganya. Memang bukan yang terbaik, tapi menurut kita termasuk oke dan acceptable di kelas harga 6 jutaan. Kualitas fast charging 15 watt untuk ukuran sebuah tablet ya guys. Kemudian secara kualitas speaker, meskipun tablet ini cuma dilengkapi oleh single speaker, menurut kita secara loudness, secara tingkat kekerasan ini bagus banget buat dipakai sehari-hari, buat di outdoor juga termasuk oke guys. Berarti ini sudah memenuhi syarat untuk dipakai outdoor karena secara loudness-nya itu sudah keras ya guys. Dan itu bagus banget buat Samsung Galaxy Tab Active 3 ini guys. Kemudian dari sisi layar di tablet ini itu punya resolusi Full HD, di mana itu sudah bagus banget buat pemakaian sehari-hari dan dipakai buat outdoor juga oke. Dan layarnya ini sangat-sangat responsif, bahkan kalian mau pakai sarung tangan pun itu bisa banget pakai tablet ini. Memang karena ini adalah sebuah tablet yang dirancang untuk kebutuhan penggunaan outdoor dan kebutuhan di lapangan ya guys. Jadi memang bisa jadi kalian harus pakai sarung tangan dan lain sebagainya, itu bisa banget di tablet ini ya guys. Kemudian dari sisi security, tablet ini sudah lengkap, sudah ada face unlock dan sudah ada fingerprint scanner yang sangat-sangat jarang banget untuk kita temukan di sebuah tablet Android di harga 6-7 jutaan. Menurut kita rata-rata pakai face unlock aja, padahal fingerprint itu sudah sangatlah penting banget untuk sebuah tablet menurut kita ya guys. Dan itu ya menurut kita oke banget, ini sudah ada fingerprintnya, dan fingerprintnya itu di button di home ini, dan itu oke banget sih guys, nggak ada masalah kita untuk itu. Kemudian tablet ini juga mempunyai fitur yang menurut kita perlu kita highlight di sini, di mana yang pertama tablet ini punya NFC. Menurut kita ini adalah sebuah hal yang menarik banget di kelas harga 6 jutaan, di mana menurut kita hampir nggak ada ya guys. Jadi tablet yang punya NFC yang resmi masuk Indonesia. Memang ada tuh di Jepang, setahu saya ada yang merek Sony kalau nggak salah itu memang punya NFC, tapi sejauh ini yang masuk resmi di Indonesia yang punya NFC sebuah tablet itu sangatlah jarang ya guys. Kalaupun ada juga saya kurang hafal karena saya belum pernah uji, tapi ini adalah tablet yang punya fitur NFC. Kemudian bagaimana dengan zoom? Kalau misalkan pakai virtual background, bisa guys. Jadi di tablet ini bisa pakai virtual background untuk keperluan zoom. Terus kemudian dia punya satu fitur yang sangat menarik banget yang tidak bakal dimiliki oleh tablet kompetitornya guys. Dimana dia punya fitur namanya No Battery Mode. No Battery Mode itu adalah sebuah fitur yang dimana itu tablet ini bisa digunakan tanpa kalian perlu baterai. Jadi baterai ini bisa dilepas dan kalian tinggal colok charger, dan itu bisa banget buat dipakai untuk sehari-hari. Meskipun begitu dengan catatan ya, powernya akan berkurang, maksudnya tidak bisa untuk yang kerja berat banget, tapi menurut kita itu sudah sangat bagus banget buat kebutuhan kalian yang memang butuh di lapangan dan selalu ngecas karena mungkin aktivitasnya banyak banget, sehingga daripada baterainya rusak kalian bisa copot dan kalian bisa pakai fitur No Battery Mode itu. Dan itu menurut kita sebuah pembeda dari sebuah tablet Samsung di Samsung Tab Active 3 ini dibandingkan tablet Samsung yang lain ataupun tablet kompetitornya di kelas harganya ya guys. Kemudian tablet ini juga sudah support DeX Mode, tapi dengan catatan DeX Mode-nya itu tidak aktif di layar tablet ini, tapi kalian harus konekin ke screen atau ke layar yang memang support share screen. Karena kenapa? Karena kalau misalnya TV kalian atau misalnya monitor kalian tidak support share screen, maka tablet ini tidak support MHL out, jadi tidak bisa untuk pakai kabel dari USB Type-C ke HDMI, sehingga DeX Mode-nya itu tidak akan bisa digunakan. Jadi kalau misalkan memang mau pakai DeX Mode, kalian harus siapkan TV atau monitor yang memang sudah support share screen ya guys.
Itu dia tadi adalah kelebihan dari tablet ini. Tentunya tablet ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Di mana kekurangan pertama dari tablet ini ada dari sisi dia masih menggunakan home button, di mana home button ini itu akan menjadi sebuah kelemahan tersendiri buat sebagian orang yang memang tujuan beli tabletnya itu sebenarnya bukan buat tablet outdoor, tapi tablet indoor. Tapi karena memang suka ukurannya, suka desainnya, suka spek performance-nya, dia beli ini dan akhirnya dia merasa kok pakai tombol button ini. Tapi menurut kita, tombol button ini sangat-sangatlah berguna untuk kalian pakai buat outdoor. Buat pekerja lapangan itu akan sangat lebih berguna daripada tombol navigasi yang di layar. Dan itu mungkin bagi sebagian kalian akan menganggap itu sebagai kekurangan. Tapi ingat, tablet ini bukan ditujukan untuk, maksudnya, penggunaan yang memang kalian cuma di rumah aja, kalian cuma buat sehari-hari aja, sehingga memang desain home button, tombol menu, tombol back-nya itu semua pakai masih tombol fisik, dan itu mungkin akan menjadi kekurangan tersendiri buat sebagian orang. Kemudian tablet ini juga sudah punya slot SIM card memang, tapi dia masih menggunakan jaringan 4G, belum 5G. Tapi menurut kita masih nggak ada masalah untuk sebuah tablet untuk jaringan 4G sendiri juga masih oke. Dan ya, tapi ya kembali lagi, kita perlu mention di sini karena mungkin bagi sebagian kalian akan bertanya apakah ini sudah support 5G atau tidak. Tentu tidak, tapi ini 4G, tapi menurut kita masih oke kok guys. Kemudian itu aja sih guys, menurut kita. Mungkin kalau misalnya kalian protes dengan bezel layar yang lebih besar, menurut kita itu bukan kekurangan, tapi ini karena sebuah tablet yang dipakai outdoor yang memang durabilitasnya itu benar-benar diperhatikan banget oleh Samsung. Dan menurut kita sih masih oke kok guys. Itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini. Tentunya kalian punya pendapat sendiri mengenai tablet ini, apakah worth it atau tidak untuk kalian beli. Silahkan terus tuliskan komentar. Dan kalau menurut Vicky sendiri, tablet ini adalah sebuah tablet yang worth it banget buat kalian beli. Bahkan menurut kita ini salah satu yang terbaik di kelas harga 6 jutaan. Kalau kalian hanya fokus secara performance, mungkin tablet ini bukan yang terbaik. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, secara build quality, removable baterai, kemudian IP rating, NFC, kemudian kualitas kamera yang oke, kemudian juga untuk penggunaan sehari juga saya tidak ada komplain, dan sudah ada stylusnya. Dan ini menurut kita oke banget, pakai banget ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat dari Vicky Jet, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus menambahkan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.